Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat pagi anak-anak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun secara online ya, atau dalam jaringan daring. Seperti itu. Yang kedua, sholawat serta salam mari senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga, para tabi'in, para tabi'in, para ulama dan umat beliau senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat, di hari pembalasan, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh dan salihah. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai optimisme, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimisme, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal? Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, yang pertama, ini ada orang ya, ada orang lempar galah atau lompat galah seperti itu. Nah, yang gambar yang kedua adalah orang sedang mengerjakan ujian, dan gambar yang ketiga adalah orang yang memarkir sepedanya. Kalau dilihat dari gambar di sini, untuk adik-adik semuanya, bahwasanya lompat galah ini melambangkan sebuah optimisme. Kenapa optimisme? Nah, nanti bisa kita lihat di penjelasan. Dan gambar yang kedua ini melambangkan sebuah ikhtiar. Dan apa itu ikhtiar? Nanti akan saya jelaskan. Dan gambar yang ketiga melambangkan tawakal. Apa itu tawakal? Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau dilihat dari tabel, optimisme, ikhtiar, dan tawakal, semuanya ini tidak bisa terlepas dari satu sama lain, dari optimisme, ikhtiar, dan tawakal. Sehingga ketika optimisme, ikhtiar, dan tawakal ini menjadi satu, akan menghasilkan sebuah sikap, yaitu sikap yang mulia, sikap yang mulia. Dan sikap yang mulia itu nanti akan menghasilkan perilaku yang pertama, memiliki mental yang tangguh, senang berusaha dan mencoba sampai bisa berperilaku sabar dan tidak mudah putus asa, seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak punya optimisme adalah kita akan rugi. Satu kali saat malas, dua kali saat pesimis, dan rugi total jika kita mengumpat. Nah, itu kata Bapak Mario Teguh ya. Dan kalau kata Buya Hamka itu mengatakan bahwasanya penyakitnya, salah satu penyakit itu adalah ketika kita memiliki otak yang cemerlang tapi memiliki tubuh yang malas. Nah, itu jangan sampai kita itu nanti menjadi orang yang malas walaupun kita memiliki otak yang cerdas, seperti itu. Nah, perhatikan di sini ada suatu dialog ya, adik-adik semuanya. Nah, dialog ini mengisahkan mengenai tentang semangat. Nah, jadi di sini ada dialog secara umum, nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih khususnya. Jadi secara umumnya pada dialog gambar di sini itu dijelaskan bahwasanya semangat itu berpengaruh. Nah, jadi semangat dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, itu berpengaruh kepada diri kita. Nah, walaupun semangat itu bisa berasal dari dua faktor, dari faktor internal maupun eksternal, dan ini adalah contoh dari faktor eksternalnya. Jadi ketika di sini ada gambar seorang murid dan guru. Nah, murid-murid di sini itu bertanya, kenapa Pak? Saya itu kadang malas, kadang semangat. Seperti itu. Nah, sang guru di sini menjelaskan bahwasannya apa? Nah, dia tidak menjelaskan secara langsung, tapi memberikan keterangan atau memberikan contoh nyata. Salah satunya adalah, waduh, Pak Edi lagi males nih, kalian dilihat dia
poin yang keempat itu, waduh Pak Edi lagi males nih, waduh kami juga ikut males Pak Edi. Nah, itu berarti membuktikan bahwasanya semangat dari faktor eksternal itu berpengaruh terhadap internal kita atau diri kita sendiri, seperti itu. Nah, sedangkan di sini di poin yang kelima Pak Edi memberikan semangat. Ya, bismillah ayo kita semangat. Akhirnya serempak Kamila atau teman-teman kita, ya siswa-siswi, maaf, itu bismillah, siap, semangat. Jadi semangatnya itu menular, seperti itu. Nah, di poin yang pertama kita akan membahas optimisme. Kalau kita lihat gambar 1 dan 2, ini ada dua gambar yang berseberangan. Kita lihat di gambar pertama yang sebelah kiri ya, itu ada seorang pemanah, nggak salah. Nah, seorang pemanah ini, ini adalah panjat tebing. Nah, optimisme. Jadi optimisme itu adalah sebuah semangat, rasa, atau perasaan menilai sesuatu itu dengan penilaian yang baik, seperti itu. Sedangkan di gambar yang kedua itu ada gambar kodok ya, bisa dilihat dari posisi matanya, bahwasanya kondisi matanya itu seperti mata kodok yang murung, itu melambangkan bahwasanya itu adalah kodok itu memiliki sifat yang pesimis. Ya, di situ ada sungai, tapi kodoknya tidak berani melompat, pesimis, takut tidak bisa sampai ke seberang, seperti itu. Nah, itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Nah, apa itu pesimis? Itu berpandangan negatif, jadi melihat sebuah persoalan itu dengan pandangan yang negatif, seperti itu. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Untuk poin yang A, ini ya, poin yang A, Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebenarnya Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Itu adalah salah satu bentuk contoh sikap optimis dan pesimis. Jadi ketika kita berbicara optimisme, itu berbeda dengan sikap sombong. Nah, kalau sikap sombong itu merasa bangga dengan dirinya, bahwasanya aku pasti bisa, dan dia mengatakan seperti itu dengan sikap sombong. Kecil seperti ini, kecil seperti itu. Itu adalah sikap sombong, berbeda dengan optimisme. Yang kedua, ini adalah anak-anak yang sakit ya, DB. Yang satu memiliki semangat untuk sembuh dan yang satu tidak memiliki semangat untuk sembuh. Itu juga termasuk salah satu bentuk sikap optimisme dan pesimisme. Di poin yang C kalian bisa melihat sendiri. Nah, di sini sifat optimisme itu termasuk salah satu sifat akhlakul karimah atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, itu ya. Maaf. Nah, di sini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada hadis ya, mohon maaf, ini ada hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu kila wa mal fa'lu qalal kalimatu salihah yasma'uha ahdukum, rawahu Ahmad. Artinya apa di sini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah. Tiarah itu adalah firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimisme. Maka ditanyakanlah kepada beliau apa yang dimaksud dengan optimisme, maka beliau bersabda, yaitu kalimat yang baik dan sering didengar oleh salah seorang di antara kalian. Jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan, maka kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalian pasti sering mendengar bahwasanya ucapan adalah doa, seperti itu ya. Nah, ucapan adalah
doa. Ya, oke. Anak-anak, nah di sini kalian nanti bisa lanjutkan sendiri mengenai video-videonya. Silahkan, nanti akan saya share berupa materi-materinya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.